Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Ini hari Jumat ya. Ngapunten biasa pakai kaos ya, habis olahraga. Di kawan-kawan sekalian, kenalkan beliau ini adalah Abah Eko Wardoyo ya. Beliau itu adalah guru sekaligus sahabat saya. Nah, pada kesempatan hari ini beliau akan memberikan wejangan atau ilmu kepada kita. Insya Allah nanti di hari Jumat atau di tempo-tempo waktu sambil menyelingi video-video kita, Abah Eko Wardoyo insya Allah semoga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keluangan waktunya untuk secara rutin mengisi di kanal YouTube kita. Kali ini tema kita apa, Pak? Tema kita ini nanti kita akan bicara tentang pembagian ilmu yang nanti sebetulnya tujuan kita titik tekannya ada di bagaimana cara untuk memunculkan atau mencari ilmu laduni yang ada di dalam diri kita. Siap. Baik kawan-kawan, segera kita dengarkan ya tausiah atau butir-butir kalimat mutiara dari Abah Eko Wardoyo. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, selamat mendengarkan. Monggo, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati semuanya, para pemirsa channel MCM YouTube dan juga semua yang bisa menyaksikan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita senantiasa tetap harus menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan di tengah-tengah posisi pandemi yang semakin banyak membuat banyak orang kesulitan, baik kesulitan pikir ataupun kesulitan apa. Lah, alhamdulillah kita masih diberikan ketenangan semuanya, kesehatan, ketenangan dan sebagainya. Ini adalah suatu nikmat yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dengan jelas bahwa yang namanya orang mempunyai derajat baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Salah satunya dan yang paling penting adalah karena mereka mempunyai ilmu. Di dalam Al-Quran itu jelas disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita karena dua sebab. Yang pertama karena keimanannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya iman tok tapi imannya benar. Nah, gitu. Kemudian yang kedua karena orang itu mempunyai ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya menitik beratkan di mempunyai ilmu ini. Nah, mempunyai ilmu ini, ilmu kemudian dibagi. Menurut ilmu tasawuf juga ada pembagiannya sendiri, menurut ilmu fikih ada sendiri. Tapi yang jelas disepakati bahwa ilmu itu pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah ilmu kasbi. Nah, ilmu kasbi itu adalah ilmu yang diperoleh dengan cara kita belajar, kita mencari. Seperti kasab itu loh, kasab bukan kasab yo, kasab. Nah, kasab kita mencari. Jadi ilmu kasab ini, ilmu kasbi ini mensyaratkan satu, ada murid, ada guru, ada proses pembelajaran dan sebagainya. Termasuk di dalamnya, di dalam ilmu kasab ini, ilmu kasbi ini, tentu saja ada metode-metode ilmiah yang harus dilalui di situ. Nah, di dalam ilmu kasab itu ada proses belajar mengajar, baik itu langsung ketemu guru ataupun gurunya jauh dengan seperti ini. Nah, itu termasuk kasab ya? Iya, termasuk juga kasbi, ilmu kasbi.
Lah, itu ketika kita melalui proses itu, yang sebagian terbesar manusia melakukan itu, sebagian besar. Apalagi sekarang eranya kan era digital ya. Nah, betul. Lah, kasbi itu tidak harus di ruangan sekolah, termasuk di YouTube itu juga bisa dengan cara belajar itu. Lah, dengan kasbi itu, dengan ilmu kasbi itu, kemudian orang itu mulai terbuka pikirannya dengan metode ilmiah yang baku ataupun tidak, yang jelas itu. Yang jelas intinya adalah ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, dengan cara mencari. Nah, kemudian yang kedua lah, ini yang akan kita bahas adalah ada ilmu wahbi. Ilmu wahbi. Ilmu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian mengatakan ilmu laduni. Oh iya, orang Indonesia dikenal ilmu laduni. Ya, sebagian terbesar itu menyebutnya ilmu laduni. Tapi ilmu laduni itu sebetulnya bagian kecil dari salah satu ilmu wahbi itu. Dikasih Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi memang yang di dalam ilmu tasawuf memang arahnya terbesar adalah ke situ, ilmu laduni itu. Nah, ilmu laduni itulah. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang kita tidak melalui proses belajar mengajar, karena ilmu ini adalah langsung disorot atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dua-duanya prosesnya berbeda, maka pirantinya berbeda kan gitu. Lah, kasbi di dalam memperoleh ilmu kasbi itu pirantinya yang sebagian besar dipakai adalah di akal pikiran. Di dalam akal pikiran. Lah, di dalam ilmu wahbi ini piranti terbesar adalah di hati. Kalau di dalam hati. Wahbi itu hati. Ya, hati. Kasbi yang tadi interaksi guru dan murid. Iya. Berarti akal ya. Iya, akal. Itu permainannya di bagaimana mencari metode-metode ilmiah dan sebagainya yang dilatih di akal. Tapi kalau wahbi di hatinya. Hatinya bagaimana supaya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Sehingga karena pirantinya adalah hati, maka yang terbesar membahas ilmu wahbi adalah di ilmu tasawuf, karena memang penekanannya di situ, di dalam membeningkan atau mengkinclongkan hati kan begitu. Nah, itu bahasanya seperti itu, mengkinclongkan hati. Nah, itu ada dua menurut ilmu tasawuf, dan almarhum Mbah Kiai Ahmad Asrori Alisaki juga menyebutkan ini, bahwa ilmu ada dua ini. Nah, kemudian kalau menurut yang lain, misalkan menurut Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf ya? Iya, betul, buyutnya Kiai Ma'ruf Amin. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang kemudian belajar di Mekah, kemudian menjadi ulama besar di sana. Beliau sebetulnya juga adalah seorang aulia yang mempunyai karomah, dan juga termasuk sebetulnya beliau itu termasuk salah satu ulama yang mendapatkan ilmu wahbi itu sebetulnya. Tetapi beliau tidak mengunggul-unggulkan ilmu ini. Mungkin pandangan beliau kita tidak tahu. Yang jelas, ya mungkin salah satunya adalah supaya tidak ada kita tidak terlalu meninggi-ninggikan itu. Masalahnya kan jadi pertimbangan anggapan juga ya, Pak. Iya, betul. Lagian kan namanya ilmu pemberian, ketika kita bicarakan terlalu dalam itu kan, bagaimana kita mau diberikan, terserah yang beri kan gitu. Maka Buya Syakur mengatakan ketika kita membicarakan ilmu laduni, yang perlu kita lakukan adalah bukan mencari cara-caranya bagaimana, tetapi yang paling perlu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan hati kita supaya bisa kita ke kedunungan. Kedunungan itu apa ya? Artinya ada gitu, ketimpaan yo. Ketimpaan akhir artinya apa? Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memilih kita gitu loh. Bukan cara-caranya yang harus kita perhatikan yang kita pelajari sedemikian rupa. Tidak usah. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sehingga menurut Allah Subhanahu wa taala kita layak untuk dititipi ilmu itu. Buya Syakur itu mengatakan seperti itu. Jadi, kita harus menyiapkan diri kita ya. Ya. Mencari gimana ini caranya. Betul. Iya, betul.
amalan-amalan yang kesannya memaksakan. Iya, iya. Lah hebatnya ilmu wahbi itu yang namanya karena pemberian sih ya. Jadi ketika kita terlalu betul-betul ngoyak banget, itu kan yo agak kurang pas. Tetapi yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul mempersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya Allah Subhanahu wa taala ingin memandang kita dan merasa pas ketika memandang kita. Karena itu tadi ilmu pemberian Allah adalah muaranya di dalam kejernihan hati. Nah, itu kembali kepada yang Syekh Nawawi Banten itu mengatakan sama, tetap pembagian ilmu ada dua. Yang pertama adalah ilmu kasbi, sama. Jadi ilmu itu, kalau ilmu kasbi tetap harus ada interaksi antara guru dan murid, kemudian baik dalam satu ruangan ataupun tidak. Yang jelas ilmu kasbi ini adalah ilmu yang betul-betul menekankan proses, kan gitu, menekankan proses antara sesama manusia, guru dan murid. Nah, kemudian yang kedua, beliau tapi tidak mengangkat ilmu wahbi, tapi menurut beliau adalah ilmu samai. Ilmu samai lah, ilmu samai ini beliau masih menekankan bahwa ilmu ini bisa diperoleh dari orang mendengarkan ulama atau kiai yang ada di depan mereka. Jadi mendengarkan terus dilakukan, mendengarkan dilakukan. Oh, gitu. Nah itu. Nah, beliau tetapi tidak mengangkat ilmu wahbi secara khusus, meskipun beliau juga dalam banyak peristiwa itu termasuk salah satu ulama yang kedunungan ilmu itu. Jadi bahasanya seperti disamarkan. Nah, disamarkan. Mungkin yo saking kehati-hatian beliau itu, khawatir. Memang di bidang ilmu-ilmu fikih, tasawuf dan seterusnya, sehingga kehati-hatian itu sangat jaga. Iya, betul. Nah, kemudian Pak Johar yang saya hormati, ke depan mungkin kita ingin itu yang dikatakan Buya Syakur itu tadi, bagaimana caranya kita mempersiapkan supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menclok, untuk melihat dalam hati kita, supaya minimal kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan Allah. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan pada orang lain, minimal kita menyaksikan bahwa oh iya, ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apapun yang dikehendaki oleh Allah, meskipun kita tidak mengikuti proses-proses yang seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, kan gitu. Nah, untuk mengunci ini, saya hanya ingin mengatakan bukan berarti bahwa mencari ilmu wahbi itu adalah sesuatu yang terlarang, enggak, bukan. Tetapi itu tadi, kenapa kita tidak terlalu terbuka untuk membahas itu, karena supaya menjaga etika lah, jenenge pemberian kok dioyak-oyak kan gitu. Meskipun dalam bahasa yang lebih hati-hati, kemudian tetap memperhatikan kejernihan hati, niatnya pertama tetap harus ditoto dulu. Tapi Imam Ghazali sendiri membahas itu masalahnya, kan gitu. Bagaimana cara-cara kita untuk memperoleh ilmu laduni atau ilmu wahbi itu tadi. Minimal Imam Ghazali itu mengatakan ada 3 cara supaya kita atau orang lain itu bisa mendapatkan ilmu wahbi ini. Apa itu, Pak? 3 cara itu ya, ini menurut Imam Ghazali. Nanti pada saatnya mungkin menawa kita bisa ada waktu lagi untuk membahas, kita bahas secara agak panjang. Terperinci ya. Ya, betul. Apa poin-poinnya saja? Ya. Kalau Imam Al-Ghazali jelas mengatakan ilmu kasbi mereka dengan belajar, ilmu wahbi pun sebetulnya dengan pemberian. Tetapi meskipun pemberian, kita bisa bertingkah dulu kepada yang mau memberi, sehingga yang mau memberi itu tertarik kepada kita, kan gitu. Iya gitu. Jadi corone apa ya? Kita memancing. Nah, yang kita bicarakan ini memancing ya. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan ada 3 cara minimal. Yang pertama,
Yang pertama memang tidak bisa ditawar. Ini memang betul-betul Allah berkenan atau berkehendak terhadap orang ini. Walaupun orang itu tidak berupaya. Tidak berupaya. Dan bisa jadi orang ini jelek menurut pandangan banyak orang. Menurut pandangan manusia. Iya, menurut pandangan manusia, manusia umum lah. Kelihatannya jelek, tapi memang Allah berkehendak tidak akan bisa kita bantah. Ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa menghalangi karena memang itu kehendak ya. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau yang pertama kita lewati karena corone memang ini benar-benar keberuntungan, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ilmu wahbi ini atau ilmu laduni ini bisa kita cari dengan tirakat lagi, riyadoh atau tirakat. Nah, tirakat inilah yang nanti berbeda-beda ulama dalam berusaha untuk mencari ilmu laduni ini untuk menarik ilmu laduni ini. Dalam merumuskan teorinya beda. Iya, beda-beda. Nah, kenapa kemudian yang terbanyak sorotannya ilmu laduni ini adalah tasawuf? Karena hati itu, untuk menjernihkan hati itu. Nah, yang kedua ini dengan riyadoh atau tirakat. Kan memang yang terbanyak kan membicarakan tentang riyadoh dan tirakat ini kan ilmu tasawuf dan tarekat. Nah, di sini makanya riyadoh atau tirakat ini pun beda-beda. Ada yang lebih mengedepankan olah fisik, ya. Ada yang lebih mengedepankan olah fisik, ada yang sama seimbang antara fisik dan hatinya, ruhnya. Ada yang lebih mengedepankan ruhnya, fisiknya tidak begitu diperhatikan. Nah, di dalam thariqat berbeda-beda. Nah, salah satu yang mengambil keseimbangan, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu wahbi, mengambil keseimbangan antara fisik dan ruh, itu adalah Imam Ghazali, contohnya Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali ini kan termasuk ulama yang sangat berhati-hati dalam beribadah. Fisiknya juga bukan hanya hati tok, tapi fisiknya juga melelahkan dalam ibadah. Jadi mempraktekkan langsung, kita harus sholat terus dan sebagainya, kita harus puasa terus. Jadi diimbangkan antara fisiknya dan juga hatinya, olah hatinya. Karena ketekunan beribadah diimbangi dengan kegiatan fisik, beribadah kan beribadah fisik ya. Iya, betul. Nah, ada yang dengan hatinya saja. Maksudnya penekanannya di hati. Fisiknya tidak begitu menjadi sorotan utama. Yang penting hatinya, bagaimana supaya hatinya betul-betul. Nah, bagaimana supaya kita ikhlas betul, niatnya hanya lillah. Bagaimana supaya kita tidak ada kadang-kadang ngresulo kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Meskipun bentuknya kadang-kadang kita diinjak-injak orang kan gitu. Tapi yang kita pandang hanyalah baik sangka kepada Allah. Melatih itu. Ada juga yang melatih itu tok, meskipun fisiknya tidak begitu ditekankan juga. Nah, ini tadi riyadoh. Kemudian yang ketiga adalah dengan tafakur. Nah, tafakur ini tapi tidak memakai tafakurnya ini tidak memakai metode-metode ilmiah seperti yang ilmu kasbi. Tafakurnya hampir bisa dikatakan seperti introspeksi diri atau muhasabah lah. Nah, gitu. Jadi ketika malam kita bangun terus kemudian beribadah, katakanlah iktikaf lah ya. Setelah sholat 2 rakaat kemudian iktikaf baik dengan membaca ataupun bisa ataupun berpikir tentang hal-hal yang keajaiban alam. Betul bisa. Iya. Nah, itu minimal yang dikatakan Imam Ghazali bahwa ilmu ini pun bisa dicari, tetapi jangan terlalu dinampak-nampakkan ngoyo woro betul, jangan. Bukan mencarinya di ilmu wahbi ini yang kita tekankan, tetapi bagaimana mempersiapkan tempatnya supaya Allah bisa turun ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita dan membuka ilmu wahbi terhadap kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, Pak Jo. Terus ini ada pertanyaan, Mbak. Jadi
para nabi dan rasul, kemudian para wali Allah, itu apakah beliau itu sudah pasti mendapatkan wahyu, kemudian karomah, mukjizat, itu apakah bisa dikatakan sebagai kategori ilmu wahbi, Pak? Atau memang itu sisi lain? Pripun, Pak? Jadi ilmu wahbi itu kan betul-betul pemberian dari Allah. Jadi itu termasuk yang di para nabi itu, semua nabi dan rasul pasti mendapatkan itu, pastilah. Para wali juga ya? Iya, para wali pasti. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, kemudian karomah, iya betul. Levelnya yang berbeda-beda. Termasuk untuk orang-orang yang beriman betul-betul sungguh-sungguh, itu dalam presentasi yang berbeda, insya Allah akan mendapatkan ketika mereka betul-betul hatinya jernih, niatnya ikhlas, dan tidak ada embel-embel yang terlalu memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dapat dalam presentasi yang berbeda-beda gitu. Terus kalau di zaman sekarang ini, Pak, ini kan memang zamannya kan zaman serba manusia terganggu dengan aneka macam kebutuhan, kebisingan, ya, dan lain sebagainya. Dan semua apa yang manusia butuhkan kan di zaman sekarang ini terpenuhi ya. Apa-apa kita mau apa aja sekarang bisa. Mau tirakat enggak seperti orang dulu. Kalau orang dulu tirakat kan enggak ada TV, enggak ada Android, enggak ada internet ya. Fokus saja ke tirakatnya. Kalau sekarang tirakat kan mau ada internet, ada TV, ada hiburan, kita mau buka apa-apa di internet ada semua. Nah, mungkin enggak orang di zaman sekarang itu mendapatkan ilmu wahbi? Di zaman sekarang yang di zaman 4.0 ini. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Berarti termasuk orang yang meyakini iya, zaman sekarang orang masih bisa memperilmukan. Iya, saya yakin 100% bahwa orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni, kedunungan ilmu wahbi itu masih ada dan masih akan tetap terbuka sampai hari akhir. Iya, syaratnya itu tadi, kesungguhan terhadap Allah, ada niatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian riadohnya kuat, tirakatnya kuat. Kan gitu. Kita mencari jelas bisa, wong yang level pertama saja tetap ada yang itu tadi loh, yang betul-betul Allah berkehendak. Iya. Itu sampai sekarang pun masih ada, berarti yang berusaha juga masih dibuka kan gitu. Salah satu contoh ini, salah satu contoh ya. Kalau kita tahu persis zamannya sekarang ini godaannya kan makin banyak. Secara nalar, ketika kita orang semakin banyak menghindarkan diri dari maksiat, nalarnya itu kan Allah akan semakin menyayangi, semakin hormat. Lah ketika dia sudah menghindari diri dari maksiat, kemudian disertai dengan tirakat, di samping Allah Subhanahu wa taala semakin suka, pasti suatu ketika pasti di titik akhir Allah akan mengatakan, apapun yang kau minta akan aku beri, ataupun akan aku berikan atau akan aku perlihatkan rahasia-rahasiaku kepadamu. Seperti, karena itu kan termasuk ketika di zaman ini ada orang yang betul-betul ingin memperbaiki diri, keluar dari hiruk pikuk yang tidak baik, itu kan termasuk salah satu di dalam perwujudan hadis bahwa siapapun yang mengamalkan, mempunyai ilmu kemudian diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka dan menambahkan pintu ilmu lainnya dari usahanya itu, kan gitu. Ini termasuk pengamalan dari itu kan, gitu. Jadi tetap ada, yakin tetap ada. Ada ya. Berarti ilmu wahbi itu tidak semata-mata hanya ilmu-ilmu agama ya Pak ya. Bisa nggak misalnya ilmu-ilmu umum ya kan, misalnya ilmu teknologi, ilmu sains, itu orang mendapatkan itu bisa nggak Pak? Bisa. Mung yaitu tadi sebagian terbesar memang kan di agama, karena memang biasanya orang itu kan mendekat kepada Allah karena memang ingin memperbaiki dirinya kan gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang mendekat kepada Allah dengan keluar dari keramaian, tetapi niatnya adalah ingin memperbaiki keadaan di umum, di negaranya, di desanya dan sebagainya. Lah,
Ketika dia keluar dari itu, kemudian tirakat, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan isyarat atau memberikan petunjuk tentang inilah jalan keluar yang harus kau terapkan di masyarakatmu supaya bisa lebih baik, kan gitu. Salah satu contoh. Dulu di Yaman pernah ada musim kekeringan yang lama. Setelah musim kekeringan lama, kemudian ulama-ulama sana melakukan sholat istikharah. Setelah sholat istikharah ternyata belum ada gambaran, belum ada jawaban. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari problem ini, belum ada jawaban. Sampai kemudian beberapa di antara ulama-ulama itu diberikan kasaf atau diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatasi masalah ini adalah seorang ulama dari Indonesia yang namanya Habib Hashim bin Yahya. Maka kemudian ulama-ulama beberapa buyutnya kakeknya Habib Lutfi berarti. Nah, yang makamnya di Sapuro itu. Beliau Habib Hashim itu kan dari kaul guru kita Habib Muhammad Lutfi, itu beliau sejak umur 9 tahun memang diminta oleh Nabiullah Khidir kepada ayahnya Al-Habib Umar. Jadi Al-Habib Umar itu termasuk ulama besar pada zamannya. Lah sejak umur 9 tahun Habib Hashim ini diminta oleh Nabi Khidir untuk dididik oleh beliau. Itu. Kembali ke situ, ulama-ulama Yaman itu kemudian meskipun mungkin Allah jelas ketika ingin memberikan ulama Yaman memberikan jawaban mungkin bisa kan, tetapi Allah menghendaki kalau ulama sudah jernih hatinya kan tidak ingin mencari nama, mencari ketenaran dan sebagainya, sesuai dengan kehendak Allah. Yang bisa memberikan jawaban ini adalah ulama dari sini. Maka ada perwakilan dari ulama situ datang ke Indonesia untuk menemui Habib Hashim bin Yahya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Habib Hashim di sini sudah tahu. Jadi sudah mempersiapkan membeli kambing dan sebagainya, sudah mempersiapkan dan sudah bilang kepada salah satu putranya kan, ini nanti untuk persiapan tamu-tamu. Lah itu sudah dipersiapkan. Lah ini salah satu gambaran contoh. Dan insya Allah ya tetap sampai saat ini. Itu kan tadi kan berarti kan mengentaskan masalah orang banyak. Tidak ada hujan, ini kan masalah umum. Nah, jadi bukan hanya untuk ilmu agama tok, termasuk ilmu umum pun, bahkan mungkin kemaslahat negara, bangsa dan negara bisa jadi salah satu walinya kemudian diberikan ilham oleh Allah melalui ilmu wahbi itu. Ini loh cara mengatasi bangsa dan negara kamu, bisa jadi gitu. Terus ini Mbah, yang terakhir ini mungkin ya, ciri-ciri. Kan gini, sekarang kan banyak juga ulama-ulama terkemuka yang secara keilmuan juga tidak kalah ya dengan ulama-ulama yang ada di Mekah, ulama-ulama yang ada di kalau Habib Umar itu mana Mbah? Yaman ya. Ulama-ulama Indonesia juga banyak yang top gitu. Nah, untuk mengetahui ulama-ulama yang terkasaf atau mendapatkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala wahbinya itu bagaimana, Pak? Kan di YouTube juga banyak ini dengan segudang keilmuannya sampai seperti Gus Baha, seperti Cak Nun, itu kan ulama yang satu ilmu agamanya juga beliau itu sangat mendalami, yang kedua wawasan pemahamannya juga sangat universal. Untuk menjawab ini tidak boleh serampangan ya, tidak boleh serampangan karena untuk mendapatkan ilmu ini kan ilmu rahasia dari Allah sih masalahnya. Sehingga kalau kaidah di dalam ilmu tasawuf kan la ya'rifu wali illal wali, tidak akan tahu seorang wali kecuali wali juga. Padahal ilmu wahbi itu atau ilmu laduni itu sebagian terbesarnya kan pemiliknya adalah para wali-wali atau orang yang memang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka di dunia ini tidak tersohor ya. Banyak orang-orang yang di sini tidak tersohor tapi beliau mendapatkan ilmu itu. Banyak. Nah, itu jelas kita tidak bisa serampangan menyebutkan orangnya, tetapi kalau ciri-cirinya insya Allah ada ciri-cirinya. Yang jelas kalau ciri-cirinya kita bisa melihat ada keikhlasan yang tinggi di dalam
diri dan perilaku mereka. Keikhlasannya tinggi karena Allah loh. Keikhlasan karena Allah tinggi. Baik. Nah, termasuk keikhlasannya itu dibuktikan mereka dipuji tidak melambung, mereka dicaci juga tidak nesu kepada orang yang mencaci. Itu satu, keikhlasannya tinggi. Kemudian yang kedua, ibadahnya benar. Ibadahnya benar yang dimaksud dia tidak melakukan suatu hal yang dicela agama. Dia memegang teguh tauhid. Iya. Beliau itu memegang ajaran syariatnya. Meskipun ada beberapa di antara, sedikit lah, enggak banyak. Berapa persentasenya berapa, ada yang tidak kelihatan di dalam wujud dohir, tetapi mereka juga pasti yakin mereka melakukan syariat itu. Syariatnya kencang, sehingga kalau di dalam thariqat Syadziliyah masalahnya kan yang paling penting adalah syariatnya, yang dilihat itu syariatnya dulu. Adapun ketika ada orang yang di luar dari itu, yaitu kita mengakui tetapi tidak dibesar-besarkan kan gitu. Jadi yang penting syariatnya kita lihat, ketaatannya kepada Allah juga benar. Selain tadi keikhlasan ya. Ya mungkin inilah yang bisa kita lihat untuk meyakinkan bahwa itu termasuk orang-orang yang kira-kira diberikan kasab, diberikan. Abah Eko Wardoyo, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini, Bah. Cuman karena waktu ini kita terbatas, kita lanjutkan di kesempatan lain waktu, Abah Eko. Insya Allah menarik sekali ya pembahasannya ya. Jadi insya Allah di pembahasan berikutnya terkait dengan kajian-kajian agama, kajian-kajian tasawuf, thariqah dan sebagainya. Insya Allah Abah Eko Wardoyo ini selain pelaku tasawuf atau thariqah dengan mursyid yang sudah sangat terpercaya dan sangat diakui bukan hanya di kalangan ulama Indonesia namun di kalangan ulama dunia. Jadi beliau memang sudah sejak lama ya menekuni hal-hal yang seperti itu. Insya Allah nanti kawan-kawan sekalian kita akan timba ilmu ya sebanyak-banyak. Semoga beliau Abah Eko Wardoyo ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, kesempatan dan diberikan hati yang legowo untuk bisa berbagi di channel kami. Gitu Abah Eko. Mungkin ditutup dulu, Bah. Monggo, Bah. Apa sholawatan dulu juga enggak apa-apa, Bah. Sholawatan, mari kita tutup dengan sholawat dan sholawat yang sudah umum ya. Sholawat tibil qulub. Alhamdulillah. Atau sholawat apa ya? Tibil qulub dulu enggak apa-apa. Oke, wah saya itu kalau malu ini kalau mengeluarkan suara. Suaranya tidak begitu baik, masalahnya tidak begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Allah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan sekalian, terima kasih Abah Eko. Cukup dari kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.